Hari ini Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU. Agenda RDP adalah konsultasi perubahan peraturan KPU tentang pencalonan di Pilkada serentak 2024 menindaklanjuti putusan MK. Dan untuk mengetahui informasi terbarunya kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia. Selamat siang, Clarissa. Bagaimana rapat dengar pendapat hari ini di DPR bisa Anda sampaikan? Selamat siang Beni, hingga pukul 11 siang hari ini kami masih menanti jalannya rapat dengar pendapat di area DPR RI. Dalam hal ini dipimpin oleh Komisi 2 DPR RI bersama dengan pihak Komisi Pemilihan Umum, kemudian DKPP, dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Mendagri dan juga dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM juga. Rapat ini seharusnya memang diagendakan pada pukul 10 pagi, namun baru berlangsung sekitar 30 menit yang lalu. Menanti juga kehadiran dari sejumlah tamu undangan yang hadir di area kompleks parlemen hari ini. Sementara itu kalau untuk agenda pertemuan ataupun juga rapat dengar pendapat hari ini merupakan kelanjutan dari rapat konsinyering yang sudah dilakukan dan juga mempertemukan antara pihak KPU dengan pihak DPR RI yang sudah dilakukan kemarin pada hari Sabtu malam. Dan hari ini melakukan tindak lanjut yakni berupa pengesahan dari PKPU atau peraturan KPU nomor 8 yang juga akan mengatur soal ambang batas dan juga persentase siapa-siapa saja yang nantinya bisa berkompetisi dalam Pilkada serentak tahun 2024 dan juga nanti akan dilanjutkan hingga periode tahun 2029. Pengesahan ini nampaknya sudah berlangsung begitu cepat, yakni hanya membutuhkan waktu 30 menit. Hingga saat ini kami masih menanti sejumlah pejabat yang nantinya akan menyampaikan secara langsung bagaimanakah hasil dari rapat dengar pendapat pada pagi hari ini. Yang pasti adalah mereka ingin mengesahkan PKPU nomor 8 dan juga karena dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi, diharapkan bahwa setelah disahkan pada hari Minggu ini, PKPU nomor 8 tersebut bisa langsung dilakukan ataupun juga dijalankan pada Pilkada tahun ini. Sementara itu juga kami juga melihat bahwa percepatan dari pengesahan ini juga dilihat bahwa animo ataupun juga dinamika masyarakat yang begitu besar menindaklanjuti putusan MK yakni pada nomor 60 dan juga 70. Dalam hal ini kami juga tadi sempat berbincang dengan Ketua Komisi 2 DPR RI yang juga menyampaikan bahwa mereka tidak akan merubah begitu apa yang sudah disampaikan pada amar putusan Menteri ataupun juga Mahkamah Konstitusi, maksud kami dalam hal ini nomor 60 dan juga 70. Sehingga mereka ataupun juga untuk Pilkada serentak pada periode 2024-2029 untuk ambang batas usia calon kepala daerah dalam hal ini adalah setingkat gubernur dan juga wakil gubernur, ini hanya mereka yang berusia minimal 30 tahun, sementara untuk mereka yang mendaftarkan diri sebagai bupati ataupun juga wali kota berada di rentang usia minimal yakni 25 tahun. Dan tentunya setelah diketok palu putusannya pada pagi hari ini, kami masih menantikan juga bahwa sebenarnya dari pihak Komisi 2 RI ini masih akan melakukan rapat lanjutan begitu pada esok hari, pada hari Senin nanti. Masih ada sekitar 6 pembahasan terkait dengan pembahasan rancangan Perbawaslu begitu ya, terkait dengan pengawasan pencalonan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan juga wakil bupati. Kemudian kami masih menanti bagaimana kemudian hasil dari diskusi ataupun juga rapat dengar pendapat hari ini yang bukan hanya dihadiri oleh seluruh anggota fraksi di bawah naungan Komisi 2 DPR RI, namun juga dihadiri langsung oleh Menkumham Republik Indonesia yakni Supratman Andi. Yang jelas adalah di sini tadi pada saat rapat dengar pendapat kami mendengar secara langsung bahwa Menkumham menyampaikan bahwa kehadirannya pada hari ini merupakan jaminan bahwa secepat mungkin perubahan PKPU akan segera diharmonisasikan dan secepat mungkin segera diundangkan. Baik, kita akan mendengar bagaimana hasil dari Ketua Komisi 2 DPR RI. Silakan Abang, bagaimana Bang? Oke. Mana? Siapa yang nanya? Langsung aja. Ya, alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya. DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2
kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, memang sengaja kita undang, ya. Ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan, ya, bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses, ya, untuk diundangkan. Ya, diharmonisasi dan diundangkan, mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Ya, jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan, ya, kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi, maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada, ya, 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, ya, kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang berapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami, ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Bang, ini kan maju dari agenda awal ya Bang, yang jadwalnya Ya. Senin Bang. Ini alasannya apa Bang? Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan, ya. Dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu, ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur, ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Pak, jadi 3 PKPU dan 2 perbawaslunya itu boleh disebutin apa aja Pak? Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat, jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan perbawaslunya yang pertama adalah perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa, ya. Jadi ada 3 PKPU dan 3 perbawaslu besok yang akan kita bahas. Pak Doni, pertanyaan di luar dari yang rapat hari ini, kemarin kan sempat viral nih bahwa ketua dari beberapa studi Pak Brio yang ada foto bahwa dia sedang minum. Nah, itu tanggapannya bagaimana? Saya kira kita fokus bicara tentang soal soal PKPU ini aja, ya. Cukup. Kalau dengan ditetapkannya PKPU hari ini akan berpengaruh juga nggak kalau dari Golkar untuk kepala daerah yang akan diusung? Saya kira memang tentu pasti begini,
kalau dalam posisi sebagai polisi Partai Golkar, ya, Golkar kan sudah menetapkan hampir seluruh calon, ya, pasangan calon di seluruh daerah, di 508 dan 37 provinsi. Tentu penetapan calon itu berdasarkan pertimbangan yang cukup matang, ya, seperti yang saya katakan beberapa kali, ya, bahwa penetapan pasangan calon Partai Golkar itu yang pertama kali prinsipnya adalah bagaimana calon yang kita usung itu adalah calon yang punya potensi untuk menang. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah karena kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, tentu dalam proses penetapan itu ada komunikasi yang intensif dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Koridornya di antara itu. Nah, jadi sebetulnya dengan perubahan apapun dalam peraturan atau aturan main dalam pilkada ini, tentu kami tetap masih punya keyakinan bahwa calon atau pasangan yang kita usung itu adalah calon yang kuat, calon yang punya potensi untuk menang. Bahwa ada peraturan yang berubah, tentu itu akan merubah strateginya juga, ya. Misalnya apa? Tentu akan berbeda, ya. Ketika kita berkompetisi menghadapi satu pasangan calon dengan 2 atau 3 pasangan calon yang memang dimungkinkan akan terjadi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kan PKPU itu tadi menjelaskan syarat ambang batasnya itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Jadi memang konsekuensinya akan berpotensi munculnya pasangan-pasangan calon baru di setiap daerah. Nah, tapi buat Golkar, buat teman-teman Koalisi Indonesia Maju, ya, kami sudah siap, ya, menghadapi kompetisi, apakah itu dengan 1, 2, atau 3 pasangan calon. Insya Allah Golkar dengan koalisinya tetap siap. Tapi memang tentu akan merubah strategi, ya, merubah strategi di dalam proses pemenangan itu. Soal nama pembahasan besok perbawaslunya itu yang soal nama-nama yang diusung termasuk juga di Banten kan belum ada kepastian. Ya, memang belum. Nanti hari ini, ya, Pak Bahlil sebagai Ketua Umum kan sudah ada jajaran pengurusnya, ya, yang 9 orang itu. Saya dapat informasinya akan jam 2 ini akan mengumumkan, ya, nama-nama resmi siapa yang nanti akan diusung oleh Partai Golkar. Bang, tadi perbawaslunya itu poin-poinnya besok apa aja sih Bang yang yang utamanya itu? Tentu tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi, ya, harus diawasi. Batas usia dan lain-lain gitu Bang. Ya, termasuk itu, termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu, ya, baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, gitu. Dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugasnya Bawaslu. Itu yang nanti diatur dalam perbawaslunya. Mungkin nggak sih ketika Kim nanti Golkar mengikuti arah Kim untuk Banten lalu Bu Ayrin akan maju sendiri? Itu seberapa mungkin seperti itu? Saya kira nanti itu pembicaranya antara Ketua Umum yang baru Pak Bahlil dengan Ketua Umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Tapi Pak, seharusnya sebagai kader apakah Ayrin harus mematuhi putusan Golkar atau seperti apa? Saya kira Pak Bahlil sebagai Ketua Umum akan bisa menyelesaikan, ya, akan bisa mengharmonisasi putusan-keputusan yang terlibat dengan pencalonan termasuk Ibu Ayrin dan daerah-daerah yang lain. Oke? Cukup, ya. Baik, terima kasih. Ya, Beni, itulah informasi yang kami dapatkan dari Ketua Komisi 2 DPR RI, yakni Ahmad Doli, yang menyampaikan bahwa PKPU nomor 8 tahun 2024 ini sudah disahkan dan kemudian masih ada agenda lanjutan. Dalam hal ini adalah untuk mengatur bagaimana kelanjutan dari pihak logistik ataupun juga dana kampanye dan juga aturan dalam kampanye. Dan dalam hal ini juga pihak dari KPU juga akan bersinergi untuk melakukan apa-apa saja nantinya turunan dari PKPU nomor 8 tahun 2024 ini, dan juga melakukan ataupun juga mengatur petunjuk teknis yang nantinya akan disampaikan ataupun juga akan segera dilakukan oleh pihak teman-teman dari KPUD. Dalam hal ini adalah mereka yang bekerja di provinsi, kabupaten ataupun juga kota dalam Pilkada serentak tahun 2024 yang akan segera dimulai pendaftarannya, yakni pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Beni. Baik, Clarissa Aradia, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus memantau bagaimana perkembangan dari rapat dengar pendapat antara DPR dengan KPU hari ini. Selamat bertugas kembali.